saling bertukar pikiran dengan beliau. Untuk mengefisienkan waktu, saya mempersilahkan kepada Bapak Ibrahim Arifin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya sehingga hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan berkumpul di tempat yang sederhana guna dalam rangka mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dari Universitas Negeri Makassar yang kemudian akan disampaikan oleh saya sendiri dengan judul Pemberdayaan Perempuan melalui pelatihan kewirausahaan digital di Desa Bacemekang. Nah, ini tentu kegiatan pengabdian masyarakat adalah salah satu bagian dari tugas dari seorang dosen yang dimana ada 3 fungsi yang biasa dikenal dengan sebutan Tridharma. Hanya saja ada yang menjadi kekurangan dari para pelaku usaha yang selama ini, Bu, karena dia tidak konsisten secara terus-menerus menggaungkan memasarkan sebuah produknya. Ketika misalnya dalam 1 minggu diupload terus tidak ada penjualan, langsung di situ dia berhenti. Tetapi yang namanya seorang pengusaha yang sukses ya tentu ada konsistensi, ada pergerakan, istilahnya ada sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, belum lagi ketika misalnya kita mau dalam mode transportasi misalnya, tidak lagi kita mau keluar ke BTP, tidak lagi cari ojek yang mangkal di depan, tetapi kita cukup ambil handphone, pesan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada namanya revolusi digital, revolusi industri, Bu. Mungkin hari ini kita saksikan di perusahaan-perusahaan sudah banyak orang yang di PHK, pemberhentian kerja. Kenapa? Karena digantikan oleh mesin. Nah, ketika masyarakat kita tidak dibekali dengan sebuah literasi digital, maka dia akan hilang tergerus dengan sendirinya karena tidak mampu, tidak cakap dalam menggunakan teknologi. Nah, di dalam berwirausaha, Bu, apa ya? Karena apa ini nggak terbuka. Terus pertanyaan saya begini, satu tahun saya menjalani bisnis yang namanya bisnis pil hitam ya. Saya punya bisnis namanya bisnis pil hitam. Tapi bagaimana menceritakannya? Selalu saya upload begitu di Facebook, saya penjualanku. Mungkin yang saya mau pertanyakan itu kendalanya apa sehingga yang order itu pil hitam nggak banyak begitu, nggak kayak teman-temanku yang lain. Padahal saya sudah mengikuti caranya dia untuk memasarkan saya punya produk. Yang itu pertanyaanku, bagaimana caranya itu, maksudnya kendalanya apa itu, kenapa bisa saya tidak seperti dengan temanku yang orderannya banyak gitu, sampai temanku sudah dapat itu reward laptop, sedangkan saya tidak, padahal saya menjalankan bisnis itu sama dengan mereka gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros ini merasa sudah meniru atau melakukan hal yang sama dengan teman-temannya, tetapi impact yang didapatkan itu tidak sama dengan yang didapatkan oleh teman-temannya. Jadi bisa disimpulkan Ibu Ros merasa ini usaha atau effort yang dilakukan oleh Ibu Ros ini tidak membuahkan hasil, Pak. Kira-kira apa yang salah dari langkah yang dilakukan oleh Ibu Ros? Mungkin untuk mengefisienkan waktu saya mempersilahkan kepada Bapak. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini juga yang aktif dalam perubahan kita, selalu menyuarakan kepentingan dari masyarakat setempat. Salut. Oke. Nah, terkait pertanyaan Ibu cukup menarik. Gimana ya? Tentu kalau Ibu memasarkan melalui digital, maka yang ada adalah bagaimana teman yang ada di Facebook, Bu. Karena itu tergantung pasar yang membutuhkan siapa.
Kita mau menjual produk, tapi siapa yang mau kena? Kadang kita punya teman Facebook, kebanyakan teman di kampung misalnya. Sementara dia tidak butuh itu, yang profesinya di kampung misalnya petani, nelayan misalnya. Sementara dikasih pil hitam kan tidak nyambung. Nah, maka kalau begitu, kalau hanya cuma satu media kita pakai melalui Facebook misalnya, kita pasarkan media di Facebook, sementara teman-teman kita ada kebanyakan di kampung daripada di tempat domisili kita di kota, itu kan jelas berbeda. Mungkin mereka juga berpikir bahwa bagaimana mungkin saya bisa pesan kalau Buros ada di kota, yang jualannya ada di kota, kemudian saya ada di kampung, mungkin agak sulit. Nah, terhadap teman ibu yang ada misalnya di yang lebih laris dibanding, nah tentu di situ dia, Bu, pasarannya dia di teman-teman Facebooknya, teman-teman Instagramnya itu seperti apa dia, latar belakangnya seperti apa. Karena terkait dengan penjualan online misalnya produk-produk kayak pil hitam misalnya, MCI juga, Bu, ya, kayak ada juga saat itu apa MSC dan sebagainya, itu kan tergantung pasarnya, siapa kira-kira orang yang mau dikenakan ini. Dan yang terpenting bagaimana cara mempengaruhi, Bu. Tidak bisa juga kita misalnya menjual begitu saja, yang ada produkku, tidak. Berdagang itu ada seninya. Ada seninya, Bu. Berdagang itu ada seninya. Contoh misalnya, kenapa penjual bakso bertetangga satu dengan bakso B berhadapan? Kenapa lebih laris yang satu padahal rasanya tidak enak? Karena mungkin pelayanannya yang bagus, Bu. Biar tidak enak rasanya, tapi kalau bagus pelayanannya baru tidak datang langsung disambut. Wah, enak makanannya. Akhirnya orang menggaungkan itu, bro, enak betul di sana. Enak pelayanannya, akhirnya rasanya juga enak. Jadi kalau kita berdagang ya tentu harus mungkin ramah-ramah sedikit, harus mungkin cerewet-cerewet sedikit, tapi cerewetnya tanda kutip. Servis, Bu. Hari ini kita mau datang di bank pasti disuguhkan kita dengan air minum, itu kan salah satu bagian dari bentuk pelayanan. Itu ada gula-gula biasa kalau kita mengambil uang di bank.